kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang saya dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Mudaththir. Jadi sudah sampai ayat 24. Kita menggunakan tafsir Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ya, sudah Pak. Ya, cepat diterjemahkan. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ya, ini ada terjemahan yang tidak amanah. Artinya apa? Itu bukan orang terdahulu ini. Yu'thar itu apa? Memberikan pengaruh. Ya, jadi kalau kita terjemahkan begini, faqala, ya, jadi artinya nanti di sini terjemahannya begini. Nanti ada di apa lain terjemahannya berbeda lagi. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah perkataan Walid al-Mughirah. Makanya sebenarnya Walid al-Mughirah yang kita terjemahkan, Walid mengatakan itu Al-Quran itu adalah sihir yang memberikan pengaruh. Ya, yu'thar itu apa? Memberikan pengaruh. Kita sudah dipengaruhi oleh sihir. Jadi bukan terdahulu tidak. Jadi yu'thar itu artinya apa? Diberikan pengaruh. Walid al-Mughirah sebenarnya sedikit lagi dia sudah mau beriman kepada Allah, sedikit lagi, sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu ketika melihat Mekah menjadi bulan, dia sudah merasa takut. Ketika dia melihat ada cahaya keluar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, dia sebenarnya sudah mau beriman, tetapi kata pendampingnya, sudah mulai goyah. Makanya ketika dikirim juga oleh Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna 'alaihim tufan wal jarada wal qummal wad dafa wat tafadi'a wad dama ayat mufassalat. Sebelum Fir'aun ditenggelamkan, ada dikirim bala 5 bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna 'alaihim tufan, yaitu air bah. Jadi airnya sebatas leher. Kalau anak kecil berarti sebatas leher anak kecil. Kalau orang besar sebatas leher orang besar. Kalau dia naik ke atas bukit, airnya akan ikut lehernya, sebatas lehernya. Waktu itu Fir'aun sudah mau beriman, dia sudah mau beriman. Sehingga Bani Israel dan suku Kipti mendatangi Nabi Fir'aun laknatullah. Apa kata suku Kipti? Kamu kan Tuhan, tolong turunkan air ini sebentar. Fir'aun mengatakan tidak ada yang bisa menurunkan air ini kecuali Musa minta berdoa kepada Tuhannya. Kan cukup sedikit lagi dia mau beriman. Tetapi apa? Dipegangi oleh dengki saja. Jadi dengki pada Nabi Musa alaihissalam. Maka penyakit dengkinya bisa merusak yang lain, penyakit dengki. Dengki itu bisa memunculkan penyakit yang lain, yang gara-gara dengki itu. Gara-gara dengki itu, ya. Maka akan muncul penyakit riang, penyakit sum'ah dan lain sebagainya, dan kabur dan lain sebagainya. Makanya Walid begitu juga. Walid apa kira? Ketika pertama sekali mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, dia dikatakan oleh suku Quraisy, sahabat Walid sudah berubah agamanya. Kenapa? Tingkah lakunya sudah berubah. Sehingga waktu itu Abu Jahal mengajak Walid Al-Mughirah. Ini ceritanya ada di dalam tafsir Zamakhsyari, ada dalam tafsir Baydawi, ada dalam tafsir Sawi, ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi ketika itu Walid mengatakan, ini bukan perkataan biasa, ya, bukan perkataan biasa. Dari mana Walid tahu? Waktu itu, jadi ada sebuah kitab judulnya Al-Adab Al-Arabi fil Asr Jahili yang dikarang oleh Dr. Syauqi Baif. Jadi beliau itu mengatakan begini, la yakhlu al-buyut, rumah itu tidak usah rumah orang Arab, minasyara. Jadi rata-rata semua penyanyi, mereka tahu syair. Akhirnya apa? Mereka tahu mana syair, mana bukan syair, mana perkataan bagus, mana tidak bagus. Maka ketika turun Al-Quran itu menantang syair mereka, sehingga mereka tahu syair kita tidak bagus. Yang bagus adalah ayat Al-Quran. Ya. Jadi makanya Walid ini dia pula Walid Al-Mughirah ini bukan perkataan biasa.
Ini namanya jumlah hasar namanya. Maka jumlah hasar nggak ada dengan ini. Ini itu apa? Ini itu insyarat. Insyarat. Kalau begini hasilnya begini. Maka makna ini di sini itu maknanya ma. Kita bisa melihat nanti di dalam kitab judulnya Balaghatul Quran. Atau kita bisa melihat dalam tafsir Zamakhsyari. Ini tafsir Al-Kashaf yang dikarang oleh Imam Zamakhsyari. Jadi makna ini di sini adalah la. Maknanya la. Bagaimana kita tafsirkan? In hadza laisa hadza al-Qur'an. Tidak ada lain Al-Quran yang kalian dengar selama ini. Ini kata wanita dalam Quran. Dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, mengatakan pada orang-orang kafir juga bukan selain Quraisy, selain Quraisy juga. Termasuk di situ ada Abu Jahal. Illa sihrun yufan. Illa ada dua. Ada illa muttasil, ada illa munqati. Illa muttasil dia kembali ke belakang. Makna kembali ke belakang apa? Kalau ada illa, hukum yang berlaku setelah illa, hukum di belakang illa itu tak pakai ini. Jadi makanya Al-Quran tidak benar kata wali al-Mughirah. Yang benarnya apa? Sihrun yufan. Dia adalah sihir yang memberikan pengaruh. Nah, termasuk saya sudah kena sihir. Kemarin Mama baca ayat Hamid tanzilul kitab minallahil azizil alim. Rupanya membawa pengaruh pada wali al-Mughirah ini. Sehingga sedikit lagi banyak. Maka ini contoh bagi kita. Ketika kita mau beriman, ya kita coba kita terus melakukan upaya-upaya untuk bisa dekat dengan Allah. Jangan sampai jauh lagi. Maka kata Imam Al-Ghazali begini dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Fa'arifillah, kenalilah Allah. Ketika sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, fa'tarifin, dekatlah Allah. Jadi bagaimana mengenal Allah? Kami cari ilmu dari kita. Jadi kayak mendawa-dawa. Kayak mendawa-dawa antara rahmat berkah ini. Jadi dia cari kebenaran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini bukan janji-janji biasa. Kalau ada orang yang janji bukan Allah, ingin mencari siapa penciptanya, dia dengan terus-menerus mencari ilmu, saya permudah urusannya kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana. Urusan yang sulit untuk mencari Allah permudah dia, sehingga sifat insan itu sudah ada pada dirinya. Bagaimana insan? Ketika dia bersedekah, ka'anna kafarahu fa illa takut tarahu fa innahu yadhab. Maka kenapa dia begitu ikhlas bersedekah? Karena seakan-akan dia melihat Allah memperhatikan dia. Kenapa salahnya khusyuk? Karena sifat insan itu ada dalam dirinya. Ka'anna kafarahu fa illa takut tarahu fa innahu yadhab. Om sedikit sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ini kan sedikit lagi. Jadi sedikit lagi jangan sampai nanti kita sudah mencari ilmu, kemudian gara-gara ini terpengaruh dengan orang lain, akhirnya tidak jadi lagi mencari ilmu, makin jauh. Maka Allah mengatakan apa yang Al-Ghazali mengatakan ini. Wa'arif syayatin, kenalilah syaitan itu. Siapa syaitan sebenarnya? Ya. Siapa itu aduwwun mubin? Kenapa Allah mengatakan innahu lakum aduwwun mubin? Kenali dia. Bagaimana mengenali? Maka banyak kita membaca siapa syaitan sebenarnya. Ketika kita sudah mengenal syaitan, jauhilah syaitan itu. Ya bedanya syaitan kita ada duri. Ya. Anak ada mau beda ada syaitan dan manusia. Anak ada mau beda. Kemudian kita tidak juga kita salah. Kenapa tidak khusyuk? Karena tidak mengenal siapa yang disembah. Ketika seorang itu bersedekah, kenapa dia mepet-pet? Sedekah begini. Karena dia tidak mengenal yang mewajibkan sedekah itu siapa sebenarnya. Dia tidak mengenal. Ketika dia mengenal siapa yang mewajibkan sedekah, siapa mewajibkan zakat, siapa mewajibkan salat. Ketika dia kenal, maka salat itu sebuah kenikmatan bagi dia. Zakat itu kenikmatan bagi dia. Sedekah itu kenikmatan bagi dia. Bangun malam kenikmatan bagi dia. Baca Quran kenikmatan bagi dia. Kenapa? Dia tahu hakikat baca Quran itu. Nah, jadi inilah yang kita cari sekarang. Kita mencari taufik kita jadi. Jadi ada bukan kita sudah mulai masuk ke bayar ini, kita jauh dari bayar ini seperti wali al-Mughirah. Dia sudah mulai dekat dengan begitu bayar ini. Kenapa? Sudah menggunakan otaknya untuk berpikir. Nah, tapi setelah itu bagaimana? Makin jauh. Kau sering sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada ilah muqaddid. Kalau ada ilah muqaddid itu tidak berlaku seperti ini, tidak berlaku. Ya.
Jadi ada ilah, dia bukan yang belakang. Illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Ilah di sini itu ilah mukafir namanya, ilah terputus. Ilah ini bukan yang belakang, tetapi maknanya apa? Ilah man tawalla wa kafar. Yang Muhammad, kalau seandainya, yang maknanya kalau seandainya ada yang kufur, ada yang bertolak belakang, ada yang tidak percaya pada Allah, fayu'adzibullah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilahnya tidak di belakang. Kenapa? Karena namanya ilah mukafir, ilah terputus. Kalau ini namanya ilah munfasil. Ya, sama dengan la ilaha illallah. Ada la depannya kalimat manfi namanya. Di tengahnya ada istisna. Ini namanya ilah munfasil, berhubungan dengan sebelumnya. Dan setelah ilah itu hukum yang berlaku. La ilaha illallah yang berlaku setelah ilah. Artinya pemberi rezeki Allah, pemberi barang Allah, yang mematikan tidak Allah, menghidupkan tidak Allah, menghidupkan malaikat Allah, mematikan malaikat Allah, mengudarkan tidak Allah. Jadi punya daya Allah. Kita pernah Allah. Kalau semuanya yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberi rezeki juga Allah. Ngapain kita kepada sebulan-sebulan yang kena rezeki kita? Ya. Makanya sebelum ilah, la ilaha, maknanya tidak ada Tuhan, tidak ada bukan sesudah. Maka hukum sebelum ilah itu tidak berlaku. Yang berlaku hukum setelah ilah. Ini khusus bagi ilah munfasil. Maka kalimat itu namanya jumlah hasan namanya. Ya, dalam kajian ilmu balaghah itu namanya jumlah hasan atau kasar maksud. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kan begitu juga Fir'aun Allah. Fir'aun sebenarnya sudah mengakui itu bukan sihir, Maka Fir'aun mengatakan, tak kala dikirim Bafani itu kodok. Mesir itu dipenuhi dengan kodok. Jago menyembah Hanani, yang berkah dengan Hanani. Tapi kalau sudah banyak bukan berkah, sudah aneh. Maka Mesir itu dipenuhi kodok. Dimulai dari hari Sabtu berakhir hari Sabtu. Ketika itu dalam bulan jago, buka bulan jago, dibuka jago, dibuka rumah jago, dibuka kamar jago dalamnya. Ini daftar. Kemudian setelahnya, Bani Israel sama suku Kipti mendatangi Fir'aun. Ayo cino bukan Tuhan, jadi bukan jago, bukan juga dari Tuhan. Apa jawab Fir'aun? Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Musa saja berdoa kepada Tuhan. Kemudian Fir'aun dan Allah itu pergi dengan Bani Israel dan suku Kipti. Ketika sampai ke Nabi Musa AS, kejadian ini hari Sabtu, Fir'aun mengatakan, cuma kamu yang bisa menghilangkan kodok ini di Mesir. Sekarang berdoalah kepada Tuhan. Sebagai ibaratnya, kalau kamu berhasil menghilangkan kodok ini, nanti ini ada lihat dalam tafsir Betawi. Kalau kamu berhasil menghilangkan kodok ini, ambil sebagai Bani Israel oleh Kipti, dan saya termasuk orang yang percaya dan beriman kepada. Ini kata siapa? Kata Fir'aun. Dia supaya itu sudah boleh dapat, Ya. Cuma nanti ketika itu Nabi Musa kan berdoa kepada Allah. Ya Allah hilangkan kodok itu. Kejadiannya hari Sabtu. Hari Sabtu itu juga, maka semua kodok-kodok ada. Makanya kenapa hari Sabtu menjadi hari besar bagi Yahudi? Karena banyak kejadian aneh di hari Sabtu dan banyak nikmat rahmat juga di hari Sabtu. Ketika kodok hilang, apa kata Fir'aun? Ini sihir. Kata dia, ada sihir. Nabi Musa telah mengajarkan sihir kepada kalian. Padahal sudah nyata-nyata kalian. Kemudian begitu juga sungai Nil itu, wadama ayat mufasalat. Itu sungai Nil itu berubah menjadi darah. Jadi kebiasaan mereka itu, yaumuz zina, ada hari zina namanya. Jadi yaumuz zina setahun sekali itu Fir'aun mengumpulkan orang ramai semua untuk apa? Mengorbankan seseorang untuk sungai Nil supaya sungai Nil tidak kering. Nah, jadi makanya dilemparkan seorang wanita di sini. Untuk apa? Supaya sungai Nil tidak kering. Ini masalahnya bukan kering tidak kering sungai Nil. Masalahnya sungai Nil sudah jadi darah. Iya. Mereka minum sama penuh hari sungai Nil itu air darah. Mereka katakan hari kafir. Dia gimana caranya? Ini kan petunjuk namanya. Ini memberikan petunjuk kepada Fir'aun secara bayani. Jadi petunjuk bayani bisa saja petunjuk kaumnya, petunjuk alam, bisa saja petunjuk
Isi Taurat yang diberitahukan ini menyembah Allah dan bumi itu begitu banyak, tetapi Fir'aun tidak merespon. Sehingga ketika itu mari kita datang ke Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan sungai Nil ini seperti semula. Jadi berubah jernih kembali, akhirnya jernih kembali. Apa kata Fir'aun? Hadza sihir, ini sihir. Padahal dia sudah mengatakan, kalau berhasil kau buat air ini jernih, saya akan percaya kepada. Nanti kata punya bayani, cuma rupanya penyakit enak, dengki. Kalau seandainya Fir'aun mengikuti Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun berpikir, saya mau jadi apa di depan rakyat saya? Ya, dulu Fir'aun Musa itu, dia kan lari dari Mesir karena takut mau dibunuh sama raja. Ini sekarang saya mau takut sama dia, tak mungkin. Ya, makanya UN-nya harus ada. Jadi UN itu dengki kalau di mana pun kita berada, menyuruh pelihara dengki, tapi kita tidak terukur ke dengki. Maka dengki itu akan melahirkan yang lain. Anak muda yang kita tahu minta penyakit lain, roll gara-gara dengki. Apa penyakit dengki yang muncul dari dengki? Kalau dengki sudah ada dalam tubuh kita, maka muncul penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit kamu, penyakit hati yang muncul. Maka Imam Ghazali mengatakan kalau ini menghilangkan semua penyakit itu, cukup satu saja yang tahu. Dengki saja cukup, dengki saja cukup. Kalau dengki dicampur, yang lain akan ikut semua. Ya, cuma masalahnya berat, ada yang dengki. Seorang berat. Karena ketika nanti Idul Fitri juga berat, dan rumah masyarakat gaya ke rumah, tenang bentar loh, kali rumah 20 tahun kemudian, ada yang rumah, karena dia itu apa? Dengki kesimpulan, maka penyakit dengki muncul yang lain, dan kamu dan lain sebagainya. Itu setelah 20 tahun kemudian, ada pemilihan BPD Hitler, 20 tahun yang lebih berkira-kira, jadi ada apa? Masih ada dengki, masih ada. Jadi caranya hilangkan dengki, sifat dia kata, sum'ah kata, dan penyakit hati dari kata. Tapi dengan cara kamu dengki. Kalau kita cabut dia, yang hilang dia. Kita cabut sum'ah, yang hilang sum'ah. Kita cabut kamu, yang ada kamu, yang lain benar. Kita cabut yang dengki tadi, yang lain ikut semuanya. Artinya penyakit lain kata berbeda. Ini karena dengki saja wanita terlihat. Sehingga dia mengatakan sihru yu'fa. Yu'fa itu apa? Yang memberikan pengaruh. Sehingga saya dipengaruhi oleh sihir. Padahal dia tahu itu bukan sihir. Jadi makanya sihir. Sihir pertama sekali kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Jadi Sulaiman tidak ada. Di dalam tafsir Bagawi, apa kata Imam Bagawi? Annal Yahud ittaqada Yahud anna Sulaiman kufur wa taqdaya. Itu bagi Israel mereka itu beriktikad, mereka yakin kalau Nabi Sulaiman itu sudah kafir. Ini Yahudi sendiri, Bani Israel sendiri. Nabi mereka sendiri dikatakan kafir. Wa taqda, dan dia sudah murtad. Ini kata Bani Israel. Kenapa murtad? Dia itu belajar sihir dari setan. Kenapa belajar sihir dari setan? Karena dia bisa berjalan di atas angin, berjalan di atas angin. Dia bisa pergi ke mana saja. Dia bisa mengontrol jin, bisa mengontrol manusia. Tidak ada lain itu adalah sihir. Makanya Allah mengirim dua malaikat, Harut dan Marut. Di dalam tafsir Bagawi dikatakan, huma malakan, itu adalah dua malaikat. Di dalam tafsir Bagawi juga mengatakan fihi ihtimal, ada ihtimal saja yang lima. Itu laisa malaikat, itu bukan malaikat. Tetapi apa? Rajulani, dua orang laki-laki yang dikirim, bukan malaikat. Malaikat apa berdua seperti itu. Dua orang lagi. Wa yusammani bil malaikat. Itu mereka dikatakan sebagai malaikat karena apa? Sifatuhuma mithlul malaikat. Sifat keduanya dari malaikat. Tidak itu malaikat. Maka akhlak luar biasa, etika luar biasa. Tetapi apa? Allah mengirim mereka itu untuk mengajarkan sihir. Maknanya Allah ingin memberitahukan ini beda sihir sama mukjizat. Ya, jadi begitu juga. Makanya wali dan mukjizat sudah tahu mana sihir, mana mukjizat. Al-Quran itu kan mukjizat. Dan mana sihir? Saya pernah bertanya dengan orang begini. Sihir itu kan bisa tongkat dari ular, ya, perubahan sesuatu. Kemudian sihir itu juga apa sihir?
Mukjizat itu Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas angin dan dibawa kemana saja. Kemudian mukjizat juga Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan yang mati. Belum tanya di mana letak mukjizat Al-Quran. Ya, apa itu mukjizat Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu mukjizat paling besar. Ada kitab sama saya, tebalnya segini juga. Judulnya apa? Al-Quran Mukjizat Rasul. 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Yang paling dahsyat dari 1000 itu adalah apa? Kalau yang lain cuma nampak. Bagaimana nampak? Rasulullah membelah bulan menjadi 2. Nampak. Tapi orang kafir tak percaya. Rasulullah sehingga dengan apa ada Jabal Qudus. Ya, Jabal Qudus. Mereka tak percaya bahwa ada hal sih di sini. Di dalam kitab juga dikatakan di apa jadi Rasulullah keluar air di tepi itu. Nah, mereka mengatakan itu sihir juga. Itu sihir. Rasulullah disambung dalam dana. Maka kita cek. Ini kan sudah lagi Rabi Mawal. Alita adalah kita maklumat tentang Rasulullah SAW. Beda cerita khurafat begini. Khurafat gimana? Cerita yang tidak ada juga cerita tahu. Yang Muhammad SAW hebat, Aminah yang kawin ke Abdullah, Ijik Aminah itu. Dari mana riwayat itu? Riwayat macam-macam. Ini dan ini bukan rumahnya. Kalau bukan kita kalau kan menolong. Ya sudah namanya menolong. Kau sendiri sedang dimana dalam Allah. Di mana letak mukjizat Al-Quran? Jadi makanya Al-Quran itu pada pertama. Jadi Al-Quran itu bukan. Makanya Al-Quran itu tidak sama seperti mukjizat lain. Karena ini namanya mukjizat material. Kalau Quran tadi itu mukjizat material. Apa material? Yumpal bisa dilihat. Kemudian musyawarah bisa disentuh, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasa. Air sungai ini berubah menjadi darah. Itu kan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Bisa dirasa, betul-betul darah. Ya. Kemudian lengkap menjadi ular. Itu mukjizat material. Mukjizat material adalah mukjizat Al-Quran. Kita tidak bisa tahu mukjizat Al-Quran kecuali kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Baru kita bisa tahu luar biasa mukjizat nilai. Jadi mukjizat material adalah mukjizat nilai. Seorang yang ingin tahu nilai Al-Quran maka pelajari Al-Quran, baru dia tahu berarti. Jadi Quran puji Quran puji seperti kata orang kafir. Mama, ini kalau apa Al-Quran letakkan di kuburan, apakah orang itu hidup kembali? Apa juga mukjizatnya? Kamu ambil Al-Quran satu suci al-anhar khilal an-nafiyah, air sungai bisa terbang gara-gara Quran. Kamu ambil Quran letakkan di atas kemudian gunung meledak. Bukan begitu. Itu mukjizat material. Ini immaterial. Nilai. Jadi makanya kita tahu Al-Quran yang mukjizat setelah tahu nilainya. Kan sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan lalu. Ketika ada itu orang jual ikan lohan, itu harganya 500 juta. Ikan berapa? Lohan 500 juta. Padahal hanya dalam dirilah nanti berbeda untuk menjadi. Cuma ulai mudah cuma. Masalah cuma ulai tetap. Jadi artinya apa bedanya di sini? Kok bisa mahal ini? Kok ikan itu kok bisa mahal? Budaya kok kilo kilo. Sedangkan ikan lohan tadi 500 juta. Kamu 500 juta. Coba apa ya 500 juta tadi? Udahnya dalam rumah. Udah hijau-hijaunya. Madu kilo ya. Kita beli 500 juta. Kita nyoba 2 kilo. Oh, jadi dibalik-balik dong. 5.000 dia. Kenapa? Yang itu tidak tahu nilai ikan mana. Tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, lebih daripada itu dia beli. Ini begitu lah. Orang karena tidak tahu nilai apa, maka murah berdiri. Nah itu. Kenapa kau baca apa? Baca apa? Ketika ada orang meninggal. Ya si Tansan ya berinya ya si baca. Ya si Al-Quran yang lagi dan semuanya ini. Ketika seorang baca Yasin di rumah ya, kau meninggal. Tansan Yasin kau meninggal baca Yasin. Maka karena kita tidak paham, maka kalau ingin mengetahui mukjizat Al-Quran pelajari ini. Orang ingin mengetahui kenapa lohan itu mahal 500 juta, jadi dulu kepada pecinta lohan. Nanti lama-lama kita memang agak kalau lohan 50 juta, tapi ketika kita menjadi pecinta lohan, lama-lama kita cinta. Jangan kan 500 juta 1 miliar ya lohan, 1 miliar.
Jadi di tangga saya itu ada berapa hari tidak ada di rumah. Belum tanya apa ini. Oh kayak itu. Dia rumah sakit. Itu sakit. Mi-ongnya boleh dilahirkan. Mi-ong melahirkan. Tidak bisa melahir secara normal maka harus operasi sesar. Mi-ong aja. Beliau mahal ini mi-ong itu. Sampai berapa puluh juta beliau beli kucing itu. Kemudian saya tanya dari rumah, patut di mana? Di tangan itu. Maka dia mengatakan ini untuk perawatannya lagi, makanan. Menyebutnya karena tidak tahu masalah kucingnya, tidak tahu. BPP minum. Ya, dia betul-betul kucing. Jadi sebulan itu sekian juta, makan dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Satu hari begitu juga. Ya. Itu karena sudah cinta. Dia sudah. Maka kalau ingin cinta, ingin tahu bagaimana orang mencintai kucing itu, dekati dulu kucing. Teman saya mau pergi itu seminar. Jadi katanya, mi-ong pada duduk, hotel mi-ong. Ada hotel yang ada AC, ada makanan segini yang utama. Kalau ini harganya nanti semalam Rp50. Kamu naik hotel ini. Rp50. Ada yang harga Rp1 nanti dimandikan lagi, diberikan makan dan lain sebagainya. Dia tahu perasaannya ini karena dia sudah dekat dengan kucing. Ya. Maka kalau kita ini seperti orang ini, jadi dulu komunitas pencinta kucing. Kalau ini kamu aturan itu dekati dulu aturan. Ya. Baca dulu Quran, memang baca. Nah, kemudian saya lupa terjemahan. Paling kita tahu terjemahan. Sudah. Setelah itu sedikit tafsirannya bagaimana? Ini kenapa begini? Ini kenapa ayatnya seperti ini? Yang berubah. Lama-lama kita mengenal tapi dia bercakap. Tapi karena mi-ongnya. Ya. Mi-ong bila dia makanan tajuk makanan. Hati dia bercakap, video bercakap. Ini kenapa kita tidak bercakap? Kita tidak tahu nilai. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Ya. Kan sudah. Waktu saya di Bogor, sudah pernah saya ceritakan. Nah dicek pun dicek. Dudanya, dia Bandung 50. Begitu Rp50. Oh 50, oh gimana? Belum dapat. 50 apa? 50 juta. Bukan modal 50 juta. Kok burung ini 50 juta? Apa kata beliau? Ini suaranya bagus sekali. Suaranya bagus. Nilai, kita mau nilai. Suaranya bagus. Suaranya deh, hidup berbeda, hidup berubah memang. Ada yang dimahali, yang itu 100 juta. Dicek sama, tetapi harga berbeda. Ini burung ini 50 juta. Kenapa sertifikat? Dia sudah punya 5 sertifikat. Sudah tanding mana saja menang, sudah 5 sertifikat. Kalau dicek teman, karena saya bukan bercerita dicek, maka ada yang mahal lagi. Itu satu lagi 150 juta. Nanti itu biaya double betul, itu bukan. Daripada double dicek. Kenapa mahal? Dia sudah lebih 5 sertifikat. Tanding mana-mana dia menang. Bukan hukum sertifikat, hukum dicek lagi. Ya. Karena kita tidak cinta pada itu buruk itu. Kita tidak perlu pernah mengenal, maka kita tidak perlu. Sama lagi buruk. Betul. Karena kita tidak mengenal Al-Quran. Di sinilah letak mukjizat Al-Quran. Ya. Maka nanti ada ilmu lain yang membantu. Ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu ini, ada ilmu itu. Untuk kita memahami apa makna ayat ini. Setelah kita paham, baru kita bisa menikmatinya. Baru kita nikmati. Sedang-sedang kebayang dan nikmatinya. Ini ada salah seorang sahabat. Setiap salat beliau selalu membaca Qul huwallahu ahad. Setiap salat, padahal dia hafal Quran. Waktu itu para jamaah di airport para Rasulullah, ya Rasulullah di mana main dulu ya Rasulullah. Kita perlu baca, kita perlu. Padahal dia itu hafal Quran. Dulu dipanggil sahabat. Apa betul kamu setiap salat baca Quran selalu? Ya. Maka harus baca ayat. Lalu hafal Quran? Betul ya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, saya yang paling dekat dengan ayat Allah. Luar dari baca pun kamu berada di alam ayat Rasulullah. Ya. Itulah ayat yang paling dekat dengan saya. Ya. Yang paling saya pahami pun Allah. Apa kata Rasulullah? Sekarang belajar kan harus baca pun. Ya. Salah apa saja baca pun. Yang bedanya ini yang pegang baca pun. Ayat ini. Nah, ada buku yang lain. Maka baca pun daripada salah-salah. Tapi kalau beliau itu sampai memang memahaminya, memang memahami itu apa makna
Yang puluh ahli sahabat itu Quran itu diambil dari sihirnya. Itu kan wali. Dia wali dalam kita kanan beliau kayaknya betul ini. Padahal beberapa sahabat sudah mulai beriman. Ketika mendengar Rasulullah membaca Al-Quran sampai berulang kali, Rasulullah sengaja bilang, "Oh, kenapa kata ini hari ini?" Wali Al-Quran sudah mulai mendengar Quran. Jadi ketika itu diulang lagi oleh Rasulullah, rupanya masuk ke dalam hatinya. Ketika masuk ke dalam hatinya, dia mengatakan ini bukan perkataan orang biasa. Ini begini, ini. Tetapi ketika dicemooh oleh kafir Quraisy, dia kembali lagi ke kafir Quraisy. Itu sihir katanya, itu sihir. Kita lagi. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Ini perkataan manusia. Ini bukan, kita perhatikan apa beda besar. Kenapa tidak dikatakan di sini? In hadza illa qaulul insan, illa qaulun nas. Kenapa qaulul bashar? Dia ngomong siapa ini? Bashar itu berbeda dengan al-insan, berbeda dengan an-nas, berbeda dengan al-ins. Ketika Allah menyebutkan an-nas itu hal-hal positif. Qul a'udzu birabbin nas. Allah selalu memantau, memberikan rahmat, memberikan keberkahan kepada orang manusia yang baik-baik, yang patuh-patuh. Inna khalaqnal insana. Saya menciptakan manusia bejat, saya ciptakan Allah. Hal atara lil insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Mengenai manusia bejat itu kepada Allah. Manusia yang bejat, yang keringat, mereka puji. Dulu dia tak ada apa-apa kepada Allah. Dulu dia cuma nunggu saja, tak ada roh. Dan ketika dia mati nanti saya ambil rohnya, tak ada apa-apa. Jadi makanya pada yang meninggal di batu nisan itu tak ada ditulis jabatan jabatan. Nah ini jabatan. Itu dia kantor. Menggelar naik boleh, mana yang boleh gelar? Profesor, mana yang boleh gelar Pak batu nisan memuji tidak ada. Kemudian anak pangkat terakhir mana yang boleh? 4C. Pangkat terakhir 4C. Beliau ini sebagai ini sebagai mana boleh? Mana boleh? Jadi makanya apa? Setelah meninggal dia kata jabatan ada, maju ada. Maka penggunaan kalimat al-insan itu hal-hal yang negatif. Al-akram al-insan itu binatang tidak ada syai'an madhkura. Dia tidak tahu apa. Kalau dia itu tidak ada apa-apa kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika Allah mengungkapkan dengan al-bashar, bashar itu basrah. Basrah itu apa? Setiap permukaan itu basrah, ini basrah, itu basrah. Tetapi yang dimaksud dengan basrah itu adalah tanah. Rasulullah pernah mengatakan, "Ana basyarum mithlukum." Saya terbuat dari tanah sama seperti kalian. Walid al-Mughirah ingin apa nanti bukanlah Rasulullah. In hadza illa qaulul bashar. Itu perkataan si Muhammad itu yang mengaku-ngaku diri keluar dari tanah. Ya, itu bashar yang dimaksud di sini. Dia ingin mengolok-olok Rasulullah SAW. Ya, ini Walid al-Mughirah. Makanya Allah mengatakan pada Nabi Muhammad tenang saja. Dzarni wal mukadzibin wa man khalaqtu wahida. Makanya nama lain Walid al-Mughirah dalam Al-Quran namanya Wahida. Apa itu Wahida? Satu-satunya orang yang paling butuh, satu-satunya orang wahid itu satu-satunya orang paling kaya, satu-satunya orang yang mempunyai anak sampai 10 orang anaknya semua berbakti kepada dia, satu-satunya orang yang memiliki kesehatan yang luar biasa. Ya, dengan Firman itu tidak pernah sakit seperti itu, tapi tiga sakit mati. Firman itu sakit usia 90 tahun, itu kanker di mulutnya. Tetapi sekali mati, sekali sakit, langsung mati. Itu Firman yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang tenggelam di Laut Merah adalah anak Firman itu. Anak Firman, raksasa semua ke-13. Makanya Nabi Musa hidup pada dua Firman. Firman yang membesarkannya, Firman yang mengejarnya dan tenggelam di Laut Merah. Itu makna besar. Jadi makanya Walid al-Mughirah ingin mengolok-olok Rasulullah. Yang anak-anak qaulul bashar. Maka kalau tadi diterjemahkan itu perkataan manusia itu masih. Tapi dia ingin mengolok Rasulullah. Itu perkataan si Muhammad itu qaulul bashar. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan ana basyarun mithlukum. Perbedaan kalimat ini kita bisa melihat nanti ada dalam kitab namanya Daqaiqul Furuq fil Bayan al-Qur'ani. Yang dikarang oleh Dr. Yasalam.
Itu semua ayat Al-Quran itu diberitahukan di situ. Ini ayat ini berbeda dengan ayat ini. Ayat ini berbeda dengan ini. Dari segi dalamnya, dari segi lafaznya, maknanya sama manusia, tetapi beda. Itu ada di dalam kitab. Yang kedua, ini yang kita bahas ini ada di dalam kitab Al-Furuq Al-Umamiyah yang dikarang oleh Abi Hilal Al-Asari. Beliau membedakan apa beda Bashar, apa beda Anas, apa beda Al-Insan, apa beda dengan Al-Is. Semua menurut kalimatnya masing-masing. Makanya tidak ada sebuah kajian dalam ilmu balaghah, tidak ada sinonim. Sinonim itu sama kata. Tidak ada sinonim dalam bahasa Arab. Kenapa tidak ada sinonim? Masing-masing kalimat punya maknanya sendiri. Jadi berbeda. Ketika disebutkan kursiyo, ya seperti ini kursiyo. Ketika disebutkan alikado, itu sofa. Ketika disebutkan makado, itu bangku baca. Makanya Iblis setan mengatakan, kami sudah bangku baca kepada Allah. Ayo digali, kamu baca yang penting. Naq'udu maq'ida lis-sama. Kami hanya duduk saja, ibadahkan bukan duduk di biyung lagi. Jadi Mekah itu kata-katanya Mekah namanya. Aku biyung, ini lagi biyung. Sama seperti ini yang penting tidak ada ibadah lagi. Ibadah bukan. Mekah dengan perbuatan. Aku biyung. Yang sama lagi biyung. Artinya Iblis itu mengatakan naq'udu maq'ida lis-sama. Kami tidak ada tugas apa-apa lagi. Tidak ada berkasih kepada Allah, tidak ada menyembah Allah, tidak ada seperti yang dilakukan oleh orang mereka. Tidak ada. Kami duduk saja. Allah mengatakan boleh duduk. Illa man istaraka sam'a fa'atba'ahu syi'an. Ini dalam surah An-Najm. Tapi kalau kalian nanti mencuri-curi berita lagi dan memberitahukan kepada manusia, kepada hukum, sehingga mereka syirik kepada awas kepada Allah, akan saya berkata dengan minta ini ya Allah. Ini maksud bahasa di sini. Kita lanjut. Satuslihi sakar. Ya, coba Kelak aku akan masukkannya ke dalam neraka sakar. Ke dalam neraka sakar. Kok disebutkan sakar saja? Padahal neraka ada tujuh. Neraka ada tujuh. Sebelum kita lanjut ke sakar, ini sin ini namanya apa? Sin istiqbal, mustaqbal. Artinya hati-hati nanti akan saya masukkan ya. Jadi makanya mereka itu azabnya dua. Ada azabul akbar. Azabul akbar di dalam konsep Imam Jalalain. Apa katanya Imam Jalalain? Azabul akbar wa azabul akhir. Azabul asghar dia asal ini azab dunia. Makanya orang kafir tadi disebutkan oleh Allah ini kalau di dalam kajian apa namanya? Usul fiqh. Ini apa namanya? Begitu yang apa? Azab akbar saja dia dapat, apalagi azab asghar. Nah, gitu. Nanti ada istilahnya itu dalam ilmu usul fiqh. Saja tidak boleh pada orang tua, apalagi menendang. Nanti ada orang tendang benci, baik benci. Ada katanya bukan kok. Hai ulang bukan saja jangan. Tapi lain itu yang mana itu? Berdakwah bertanya jauh itu juga. Jadi begini maknanya, saja jangan ada kecil, apalagi kita usir, apalagi kita kok, apalagi kita putar. Yang kita nyawa di oleh kunci dan nyawa. Di peraya di kunci. Kaheh kunci, wadai kita yang berkawin nama, jangan ada bawa kunci, jangan. Jangan ada bawa kunci, batu santai kita bawa kunci. Seperti Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah nyaman hidupnya. Nah perlu dia jaga ini jaga anaknya semua menjaga dia. Ini sekarang masalahnya ada tak anak jaga orang tua. Kerja jaga kunci, kunci jaga anaknya. Ya kunci jaga yang malu jaga rumah jaga kan. Lu berbot. Bila rumah juga rumah juga tak peraya katanya. Peraya anu dalam dicoba itu pakai peraya. Kan sudah ada apa kasarnya. Ada katanya bakal. Bayar ini peng. Kan sudah kita lagi orang tua lagi. Jadi pakai kunci kita juga pakai rodo. Ketika kita dewasa pakai kunci kita tidak praktis ini. Orang tua sudah lama kita lagi. Itu dari contoh juga lama. Jadi makanya sausli sakar sedikit lagi mau begini itu sin itu sangat simpel. Saya masukkan dia ke dalam neraka. Kalau kita menuju dalam konsep jalan ini namanya azabul akbar. Artinya Walid Al-Mughirah akan mendapatkan azabul akbar, tetapi ketika dunia dia dapat juga azabul asghar. Azabul asghar apa?
dia penyakitan, rupanya kena lebihnya, dia kakinya kena lebih. Kalau kita istilah kita kayak waktu kena lebihnya ketika kamu cari makanya bayangnya, sehingga di situ disebutkan idza rafa'a yadahu sakata. Kalau diangkat tangannya akan jatuh, rupanya stroke juga. Wa idza rafa'a rijlahu sakata. Kalau diangkat kakinya akan jatuh. Yang penyakit yang disebut Allah kepada yang asal asal. Kemudian hartanya disokong oleh orang lain. Hartanya kan banyak sekali. Dijarang perdagangan, kemudian peternakan, kemudian pertanian. Tiga-tiga disokong oleh orang lain sehingga tidak punya apa-apa lagi. Nah, 10 orang anaknya 7 meninggal dunia. Yang 3 ini tidak. Dalam sebuah riwayat Imam Pasar Firman Allah mengatakan, aslamu, mereka tidak masuk Islam, tapi apa lagi? Wali dan Bukhara bisa minta manfaat dari 3 anaknya. Kenapa? Karena dia syirik. Kalau ada seorang anak orang tuanya syirik, walaupun dia anak saleh, haji pun orang benci syirik, tidak bisa. Sedikit pun tidak bisa. Lagi itu Allah ada tahu jika ada tahu tidak bisa, karena dia sudah berusaha dengan kepada Allah syirik kepada Allah. Dia tidak salah, tidak puasa, tidak diberikan, jadi tidak bisa. Ya, tidak bisa tidak tolak. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab punya 3 orang anak yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. 3 orang anak itu kata Allah, ma'akhna malu wa makas. Hartamu, anakmu tidak bisa menolongmu ketika kau berada di neraka, tidak bisa. Tidak bisa dia menolong firli wa ibni, tidak bisa. Ya. Sausni sakar akan saya masukkan dia ke dalam neraka sakar. Ini masuk ke dalam kajian Majas Usaha Neraka Dunia. Disebutkan sakar saja ya untuk mewakili neraka yang lain. Kadang-kadang disebut jahannam mewakili neraka yang lain. Maka ini namanya apa? Pelayanan satu pintu. Ya. Maka ini akan bergila bagi orang yang tidak salah. Nanti ketika dia masuk ke neraka, susah-susah saja. Lu pintu udah. Nah begini, masuk saja melalui jahannam. Mungkin Pak kemana? Pelayanan seperti itu akan dilayani oleh para malaikat. Ini akan perintah. Kalau kita pergi ke Abu Dhabi, atau ke Qatar lebih parah lagi. Nanti kalau kita lihat di tiket, 900, 500 sekian, wanita betul. Nah, kamu yang berdarah, kenok, itu kayaknya paling betul. Terlambat kita masuk bersama itu. Maka kalau dalam neraka sudah dipermudah oleh Allah, pelayanan seperti itu. Dan jadi orang itu di neraka paling bawah masuk saja melalui jahannam, maka diarahkan menuju sakar. Nah, maka beri hebat pada orang ya. Kalian tenang saja, jangan mudah di dalam neraka kamu hidup. Karena boleh. Ini anak kamu oleh kalau rekan. Ada pakar lagi yang ada rumah pada bukan disokong oleh orang lain. Ya. Dan pelayanannya juga seperti itu enak pelayanannya. Cari neraka lupa. Saya rasa sekian. Ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masih pada sakar ini. Apa itu neraka sakar?